Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di kulli hal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segenap pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, hari ini kita bersua kembali di media channel ini. Saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur dan bersyukur hari ini channel kita didatangi atau kami mendatangkan nilai ukhuwah yang luar biasa ini. Ya, yang pertama kami perkenalkan seorang dai yang sungguh sangat luar biasa, Kiai Haji Mahbub Bagduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Alhamdulillah. Jadi kan sekarang makin luar biasa ya. Konten-konten dakwahnya luar biasa ini. Mohon doa supaya tambah berkah. Sama-sama amin. Mudah-mudahan umat semakin bisa menerima apa yang kita sampaikan. Beliau tinggal di daerah Cilandak, Cipete, dan bagian dari anggota bidang dakwah. Yang kedua, tamu kita hari ini yaitu Kiai Haji Muhammad Anwari Abdul Hakim, SPMPD. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Jakarta, Al-Hikmah Jakarta, dan beliau juga bagian dari anggota bidang dakwah di Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan beliau terus bisa berbagi keilmuannya untuk para mahasiswa dan juga untuk umat seluruh. Dan yang terakhir tentunya yang paling ramping ya, kori kita ya, Ustaz Haji Salam Jailani SPD, dan juga bagian dari anggota bidang dakwah. Para pemirsa Mui Channel yang dimuliakan Allah, hari ini kita diskusinya agak berbeda ya. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita terus pantau ini channel agar kita sama-sama mendapatkan pencerahan dan motivasi. Kalau kemarin-kemarin kami membahas mengenai syariah, mengenai apa yang dinamakan ekonomi, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manajemen yang berada di lingkungan Majelis Ulama. Hari ini kita spesifik untuk membahas keterhubungan dakwah yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ada beberapa item yang perlu kita dapatkan informasi, terutama para pemirsa, para ikhwan semua dari beberapa asatidz. Saya dulu yang pertama nih. Ya. Nah, jadi kami ingin mendapatkan informasi Pak Kiai. Kira-kira itu bagaimana ya keadaan dakwah itu saat terjadi dakwah itu pada situasi Ramadan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana sahabat kami, Kiai Salam, Kiai Muhammad, Profesor kita yang sangat luar biasa di mudah-mudahan kita selalu diberikan kesuksesan. Amin. Di bulan Ramadan ini dakwah memang menjadi sangat luar biasa. Yang pertama, timingnya memang sangat tepat. Dari 24 jam durasi waktu yang Allah berikan ini, khususnya para pekerja, itu yang biasa digunakan untuk santapan jasmani, waktu istirahat, digunakan untuk santapan rohani. Gitu. Nanti menjelang berbuka, kita ada yang disebut dengan ngabuburit. Tapi ngabuburitnya ini dakwah juga. Gitu. Sekarang udah makin familiar. Walaupun baru beberapa kali muncul, cuma kemarin kebentur dengan permasalahan COVID. Nanti setelah ba'da taraweh kita mulai lagi. Atau sebagian di tempat itu ada sebelum taraweh. Kuliah subuh ada lagi. Artinya durasi waktu itu lebih banyak. Yang kedua dari segi mental jamaah, mental umat Islam di bulan Ramadan ya ini lebih siap untuk menerima dakwah. Kalau kita lihat ada satu cerita menarik ya, dari Imam Syafi'i. Beliau sekali waktu pernah mengadu kepada guru beliau Imam Waqi'. Syaqautu ila Waqi'in su'ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'as.
Kata Imam Syafi'i, kok nggak biasanya ini saya merasa kesulitan. Tuh. Padahal beliau sangat alim luar biasa, bahkan dalam sejarah ditulis dan bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran, ini sangat luar biasa. Subhanallah, masya Allah, luar biasa. Bentuk ketawaduan beliau, walaupun seorang yang alim, tetap beliau takzim kepada guru. Beliau mengadu. Apa yang beliau adukan? Beliau bilang, suahib sih, kok nggak biasanya? Saya merasa kesulitan dalam belajar ini. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guru beliau Imam Waqi itu mengarahkan kepada beliau, memberikan penyerahan bahasa ya, untuk dakwah milenial seperti ini. Apa yang disampaikan oleh gurunya? Farsyadani ila tarkil ma'asi. Coba tinggalkan maksiat, bersihkan jiwa. Di antara ilmu menurun, karena sesungguhnya ilmu Allah itu adalah merupakan cahaya. Waduruhu la yubdalil asli. Dan cahaya Allah tidak bisa masuk ke dalam jiwa yang penuh noda, penuh kotoran. Orang-orang yang suka maksiat. Nah di bulan Ramadan ini kan kita berusaha membersihkan jiwa kita. Bahkan 2 bulan sebelum kita masuk Ramadan, ada bulan Rajab yang disebut dengan Syahrul Taubah. Artinya kita 2 bulan sebelum Ramadan kita mempersiapkan mental kita untuk beradaptasi dengan bulan yang sangat luar biasa. Begitu jiwa kita bersih, ada masukan, ada dakwah, ada arahan, kita menerima dengan lapang dada. Durasi waktu bertambah dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, lebih begitu. Jiwa kita siap menerima ajaran-ajaran, masukan-masukan dakwah. Ini sangat luar biasa. Makanya bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat luar biasa, timing yang sangat tepat untuk kita berdakwah. Oleh karenanya saya menyarankan kepada teman-teman yang khususnya di bidang komisi dakwah di MUI Selatan, teman-teman yang mungkin di luar sana, cobalah kita maksimalkan kesempatan bulan Ramadan ini yang secara durasi waktu lebih luas, lebih panjang. Secara jiwa ini jamaah siap menerima arahan dari kita. Insya Allah setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita dan teman-teman kita semua yang berdakwah dan orang-orang yang kita ajak mudah-mudahan menjadi orang bertakwa pada Allah. Amin, amin. Luar biasa Kiai Ma'ruf. Jadi ibaratnya situasi Ramadan itu umat sedang menunggu gitu. Siap. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dalam pendalaman. Pada dimensi yang lain, saya ingin mendapatkan informasi dari Pak Kiai Anwari. Jadi itu kalau Ramadan itu keterpengaruhannya dakwah dalam Ramadan itu bagaimana itu menurut Pak Kiai Anwari? Kalau keterpengaruhannya, kalau tadi kan situasional itu, kalau menurut Pak Kiai Anwari itu keterpengaruhan itu bagaimana? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kiai Hamzah dan juga sahabat saya ini Pak Kiai Mahmud Zudaid dan Kiai Salam Jalani. Alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, khususnya untuk kita umat Islam dan juga umat-umat yang lain. Dan saat ini kita berada di hari yang ke-9. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dakwah di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya Pak Kiai Mahbub, itu sangat luar biasa, sangat memberikan efek pengaruh buat kita umat Islam, tidak hanya fisik ya, untuk kesehatan fisik, tapi juga insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa, meningkatkan iman dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat itu ada sebuah hadis di mana di bulan Ramadan ini kan tuftahu abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Artinya semua kebaikan Allah kumpulkan di bulan yang mulia ini. Nah, kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, rugi kita. Waktu berlaku abwabun nar, pintu neraka ditutup. Iya. Makanya kalau di bulan Ramadan masih saja berbuat di luar maksiat dan sebagainya, itu bukan lagi setan. Jadi itu diri sendiri, aslinya seperti itu. Nafsunya. Iya, betul. Oke. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan
Ramadan ya, memberikan kita pencerahan Iya. dan juga memberikan kita dampak yang positif dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh umat Nabi Muhammad SAW dan Allah berikan kepada kita bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insya Allah lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Buat semua. Nyata, para pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah. Terasa jelas sekali apa yang digambarkan oleh Kiai Mahbub ditambah lagi dengan Kiai Anwari. Jadi antara realitas dan antara keterpengaruhan sangat terasa. Yang perlu kita dalami lagi dari Kiai Salam nih, kira-kira bagaimana tuh signifikansinya, wujud nyata kalau Ramadan ini dakwah itu dibutuhin sama umat. Nyata di lapangan ini, gimana sebagai kolinya. Kan bulan Quran Ramadan ini kan. Syahrul Quran. Ya, terima kasih Ki Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat khususnya bagi kita para dai untuk menyampaikan dakwah di mana banyak mereka orang-orang yang begitu antusias untuk mencari ilmu di bulan yang mulia ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang tadi disampaikan oleh Kiai Anwari bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kita perlu menjelaskan kepada umat bahwa sejauh ini puasa yang kita lakukan adalah punya makna, punya arti. Sehingga pantas kalau Rasul pernah mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' atas. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mempunyai makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah yang sudah masyhur dan kita semua kenal dan kita hafal. Al-Baqarah 183 itu Allah menyatakan orang yang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan jikalau kita melihat ayat ini lanjutannya misalnya, Allah menyatakan bahwa puasa itu adalah puasa yang mudah. Kemudian puasa juga perintahnya tidak saklek, tidak memaksa umat, tidak memaksa hamba untuk berpuasa. Contohnya dalam lanjutan ayat ini Allah menyatakan ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu beberapa hari yang ditentukan oleh Allah jumlah bilangannya. Tidak ada Al-Quran atau Allah menyatakan puasa kita 1 bulan penuh. Tapi yang Allah nyatakan adalah puasa ayyaman ma'dudat, 1 hari kita berpuasa yang mungkin yang sifatnya tidak makan, tidak minum rohani jasmani kita itu kurang lebih antara 13 sampai 14 jam. Maka kalau kita kalikan dalam 1 bulan yang kita menahan lapar, haus, menahan dahaga itu hanya terjadi di siang hari, mulai masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Kemudian Allah pun menyatakan selain itu puasa perintahnya tidak saklek, tidak memaksa. Ini yang perlu kita jelaskan kepada umat agar puasanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa tidak memaksa. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, silahkan untuk tidak berpuasa. Tapi apa kata Allah? Firman Allah menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan juga buat orang yang berat melaksanakan ibadah puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang berat melaksanakan puasa karena jompo, karena usianya yang sudah tua, kemudian juga penyakit yang kata dokter tidak bisa untuk dibawa untuk berpuasa. Allah menyampaikan dalam ayat ini cukup fidyatun ta'amu miskin. 1 hari membayar fidyah buat 1 orang miskin. Ya, itu pun 1 mud, nggak berat. Nah, pertanyaannya tadi, kalau puasa ini adalah ibadah yang ringan, kenapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, ya, belum iman barangkali, Islam, tapi mereka tidak berpuasa? Jawabannya adalah
tadi Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang berpuasa itu orang-orang yang beriman. Maka yang ini yang sebagai dai kita harus menjelaskan kepada umat bagaimana puasa yang baik. Dan saat orang berpuasa adalah ketika mereka sedang haus akan ilmu, sedang butuh akan pengetahuan. Maka di setiap masjid, di setiap musola harus dihidupkan itu kultum subuh misalnya, atau kuliah subuh, kemudian kuliah tarawih, kuliah zuhur. Di saat mereka menahan lapar dan haus, tapi ada yang mereka bisa dapatkan dari pengetahuan tentang ilmu, tentang keislaman, tentang bagaimana puasa yang baik dan benar. Saya rasa itu sebagai pembuka. Baik. Kenyataan di masyarakat memang kita rasakan ya, aura atau situasi Ramadan para pemirsa sekalian sungguh sangat luar biasa. Ada sesuatu yang menarik menurut daya cerna saya. Yang pertama dari Kiai Mahbub, bahwa memang ketika apa yang dinamakan Imam Syafi'i melaksanakan proses keberagamaannya, itu tadi Kiai mengumumkan tentang ada mentalitas. Ya, mungkin para pemirsa perlu juga mendapatkan pencerahan lebih dalam nih Kiai. Apa sih sebenarnya keterhubungan antara pelaksanaan puasa itu dengan stimulus mentalitas itu? Terima kasih. Mohon maaf atas saya. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita Kiai Salam. Baik. Saya pernah membaca sebuah literatur. Itu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu bentukan fi'ilnya itu dengan mabni majhul. Kutiba alaikumusiyam. Kurang lebih kan takdirnya kataballahu alaikumusiyam. Orisinilnya itu. Iya, orisinilnya itu. Jadi ketika subjeknya itu fa'ilnya tidak disebutkan, mewajibkan itu adalah Allah, maka itu boleh jadi nanti mereka yang menyadari betapa nilai luar biasanya puasa Ramadan itu, dia tidak lagi merasa yang mewajibkan adalah Allah. Jadi dia merasa seperti dibilang tadi, ini puasa ini memiliki nilai luar biasa nih. Sumu tasihu, kok dengan puasa saya sehat ya? Ketika di luar bulan suci Ramadan, orang yang memiliki penyakit misalnya diabetes, dengan dia berpuasa dia sehat, saya mau berpuasa. Tanpa Allah memerintahkan gitu. Itu kan sangat luar biasa. Atau bagi kita yang sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, jadi selalu dalam keadaan baik tentang masyarakat. Ketika kita merasakan fungsi puasa tadi kan la'allakum tattaqun. La'alla ini kalau menurut ulama tafsir, ketika Allah yang berbicara bukan lagi sebuah pengharapan, tapi tahqiq, sebuah kenyataan. Siapa yang berpuasa pasti takwa. Gitu. Cuma kenapa ada orang tadi setelah dia di bulan Ramadan kok nggak ada bedanya? Nggak bisa bertakwa, katanya kan begitu. Kalau mau pertanyaan seperti itu, kita pertanyakan bagaimana dia puasanya. Katanya bilang, kalau kita sahabat kita Ki Anwar, berapa banyak orang berpuasa, tapi cuma nahan haus. Gitu. Jadi nggak ada nilainya. Seandainya dia berpuasa dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan agama, sesuai rule-nya, maka pastilah orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang pertama janji dari Allah itu apa? Problem hidupnya diberikan solusi oleh Allah. Wa huwa yatawalla shalihin. Kalau orang soleh, orang benar itu dihandle semua oleh Allah. Amin. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Setiap dia punya keperluan, Allah selalu kabulkan keperluannya. Kalau orang sudah seperti itu, masya Allah luar biasa. Jadi puasa itu bukan merupakan suatu kewajiban buat dia, tapi dia mewajibkan dirinya. Makanya ada karya perlu persiapan mental dia gitu. Kalau iya, makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah itu menjelang Ramadan gitu. Nabi itu kan memberikan khutbah sebagai bentuk taklim. Iya, memotivasi sahabat. Itu juga kita sebagai umatnya, ayolah manfaatin bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya kita bersyukur sekarang ada ba'da subuh, ba'da zuhur, qabla maghrib, ba'da tarawih, kan kuliah-kuliah. Saat itulah saat-saat yang tepat kita berdakwah, memberikan masukan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita berpuasa, insya Allah puasa menjadikan orang bertakwa pada Allah. Luar biasa ya. Jadi mentalitas yang dihasilkan oleh energi Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi tadi Kiai Mahfud sudah ya sedikit
menukil bagaimana esensi tafsir, bagaimana esensi dunia ya. Artinya kita semakin yakin bahwa posisi Ramadan itu luar biasa. Jazakallah Kiai Mahfud, kita dalam lagi. Ya. Tadi saya tangkap Kiai Nawawi itu mengungkapkan tentang ada unsur pengaruh fisik. Ya. Boleh juga ini Kiai Nawawi mengungkapkan sedikit apa itu sebenarnya pengaruh fisik dalam proses Ramadan yang dilakukan oleh umat gitu. Alhamdulillah. Jadi dengan berpuasa itu terus terang banyak hal-hal yang perlu untuk dipelihara dalam rangka esensi puasa itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Mahfud tadi itu sumu tasihhu. Lagi ke situ ya. Ya, berpuasalah kalian, insya Allah sehat. Nah, sehatnya apa? Ruh jasadiyan wa ruhi. Ya. Jadi yang sehat itu bukan cuma jasad Jasadnya aja. fisiknya juga. Ruhi juga sehat. Sehat. Betul. Ya, makanya kan as-saum itu dari kata siang itu kan menahan tuh. Menahan apa? Tentu bukan cuma hanya sekedar menahan makan dan minum, ya. Tapi lebih dari itu adalah menahan semua hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Iya. Tentu diharapkan dengan berpuasa ini nanti orang bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Dengan berpuasa mana yang halal, mana yang haram. Itu intinya sama. Makanya di ujung kan la'allakum tattaqun itu. Orang yang bertakwa itu adalah intisalu bi awamirillah wa ijtinabun nawahi. Dengan orang yang berpuasa, dengan bertakwa, dia bisa melaksanakan semua perintah Allah tanpa ada keterpaksaan. Iya, makanya di puasa kan gitu, ya, tanpa ada keterpaksaan. Wajtinabu nawahi, tanpa dipaksa pun juga dia tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah bisa intisalu bi awamirillah wajtinabun nawahi, berhasil udah puasanya. Amin. Itu Seperti itu bisa. Amin. Kalau sudah seperti itu sudah luar biasa eksistensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya tertarik tadi kata Ustaz Salam nih, ada statement bahwa substansi dari puasa itu Allah tidak memaksa gitu. Ya, mungkin para audien, para jamaah, sahabat-sahabat di channel MUI Jakarta Selatan ini perlu juga mendapatkan pengalaman gitu. Apa sih maksud dari Allah itu tidak memaksa ya? Ya, baik, terima kasih. Ayat ini jelas menyatakan Allah tidak memaksa itu dengan perintah yang tadi dikatakan kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah mengatakan faman kana minkum maridun. Perintah ini tidak saklek, tidak memaksa. Artinya orang yang sakit itu silakan untuk tidak berpuasa. Allah tidak memaksa orang yang sakit. Lain dengan perintah sholat misalnya. Maka ada sholatnya orang duduk, ada sholatnya orang tidur, bahkan dengan isyarat. Tapi kalau puasa, silakan untuk tidak berpuasa ketika dia sakit misalnya. Man kana minkum maridun au ala safarin, dalam perjalanan, selama perjalanan itu ya, bahkan ada ulama yang mengatakan meskipun itu tidak ada masyaqqah, silakan untuk tidak berpuasa. Tapi sekarang berkembang nih, ada yang mengatakan kalau nggak ada kesulitan ya silakan untuk berpuasa. Tapi kan puasa itu kan lebih baik. Ayatnya menyatakan begitu. Seandainya kita meskipun dalam kesulitan seperti apa, kita masih bisa berpuasa, maka itu akan menjadi lebih baik buat kita. Man kana minkum maridun au ala safarin, orang yang dalam perjalanan, Allah nggak perintahkan untuk berpuasa karena kemungkinan orang yang dalam perjalanan dia akan menempuh perjalanan jauh, perlu tenaga, perlu energi sehingga cukup melelahkan. Silakan untuk tidak berpuasa. Jadi perintahnya besar, pemurahan Allah. Nggak memaksa kita untuk berpuasa. Terus kemudian juga orang yang jompo tadi, yang sudah usianya lanjut, itu bahkan lebih ringan lagi, fidyatun ta'amu miskin, cukup memberi makan orang miskin. Dan itu pun satu hari cuman satu mudia ya. Ringan sekali.
Jadi perintah Allah ini bukan perintah yang menakutkan. Iya, orang menjadi takut dengan puasa. Dan buktinya sampai hari ini 9 hari kita berpuasa, tapi ada nggak berita di TV, di radio, korban berpuasa sampai saat ini sudah menelan korban sekian? Kenapa berat badan? Kenapa berat badan justru? Apalagi berkatnya tadi sumu tasihu. Orang yang berpuasa jadi sehat. Seperti Kiai Mahmud ya, orang sehat-sehat banget. Iya. Kalau Kiai Hamzah tuh saya ini biasa-biasa aja nih, normal. Bukan Baik. Seperti itu Kiai. Seperti itu ya, makna jadi Allah itu tidak mempunyai satu penekanan yang luar biasa tentang kata-kata pemaksa. Karena Allah kan yang menciptakan manusia. Allah tahu batas-batas kemampuan manusia. Jadi Sebenarnya- batas kemampuan manusia sih itu ya seperti itulah Allah Iya. memberikan. Banyak sekali sebenarnya yang sedang kita ingin kita bicarakan lagi. Mungkin di channel atau di timing yang berikutnya. Karena memang ya ini bagian dari unsur bidang dakwah kita dan kita selalu mengingatkan umat dan lain sebagainya. Kesemuanya ini memang terbantu oleh Bajis Basnas dari DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, atas terselenggaranya program mulia ini. Oleh karena itu, esensi puasa dalam bidang dakwah ini saya minta closing statement nih. Yang pertama sedikit dari Kiai buat pesan kepada umat, bagaimana ini mensukseskan ibadah Ramadan dalam bidang dakwah. Terima kasih. Saya berharap kepada saudara-saudara kita di luar sana, mudah-mudahan sekali lagi bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan, merubah pribadi kita dari orang yang mungkin selama ini kurang baik menjadi orang lebih baik. Amin, amin. Menjadi golongan muttaqin. Amin. Kalau muttaqin mulia fi dunya wal akhirah. Amin. Inna akramakum Indallahi atqakum. Baik. Baik. Ya, Mari gimana? Terakhir statement untuk Ya, pesan saya- ke yang lainnya. Mudah-mudahan kita saimin saimat yang berpuasa di tahun ini, insya Allah Allah panjangkan umur kita, Amin. sehatkan badan kita, Amin. dan mudah-mudahan tahun ini puasa yang terbaik dan Amin. tahun akan datang. Amin. Apa yang sudah berlalu dari tahun Ramadan tahun yang lalu, insya Allah menjadi pelajaran penting untuk kita meningkatkan lagi ibadah kita, Amin. iman kita, Amin. dan yang lain-lainnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Kiai Salam. Baik. Di hari yang ke-9 ya kita berpuasa, masih banyak perjalanan kita ke depan. Oleh karenanya mungkin bagi kita terkadang ada orang yang kalau soal urusan dunia mereka punya program yang begitu luar biasa. Untuk urusan akhirat kita jangan lupa juga harus punya program yang kuat. Kalau perlu kita catat program kita itu. Ya kalau saat ini misalnya belum ada yang khatam Al-Quran, kita niatkan di bulan ini paling tidak kata ulama 1 kali kita khatam. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, kita niatkan bahwa tarawih kita jangan sampai tertinggal meskipun kita sholat tarawih sendirian. Insya Allah. 8, 3 silakan. Puasa 30 terawih 30 ya. Iya. Dan ada bonus. Betul ya. Ya ini harus seimbang nih. Man qamahu wa shamahu kan begitu kata Nabi. Kharaja min dzunubihi kayawma waladat ummu. Dia akan keluar dosa-dosanya tuh. Ya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Ramadan ketika Nabi ditanya, ya, ayu afdalis shadaqah? Kapan sedekah yang paling afdal? As-shadaqatu fi Ramadan. Walau bisi kita murah meskipun kita bersedekah dengan sebutir kurma. Karena orang yang memberikan sedekah di bulan Ramadan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu semua. Dan ini mudah-mudahan kita program bukan hanya untuk diri kita, buat pemirsa silakan program, jangan sampai kita tertinggal dengan bacaan Al-Quran kita. Kesempatan baik Ramadan Syahrul Quran. Kemudian Ramadan juga bulannya sedekah, bulannya sholat tarawih yang ada di bulan-bulan yang lainnya. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Kalau di forum kita bisa di applause luar biasa ini buat kiai-kiai kita. Demikian para pemirsa Majelis Ulama Channel, pertemuan kita pada hari ini terus berupaya untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Amin. Saya Hamzah Ahmad, bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan. Sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya melalui channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Amin. Amin. Taqabbalallah. Siap mana wa siap makhluk. Amin. Amin.